Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masih di bab naskhil kalam fi shalah, bab dihapusnya berbicara dalam sholat. Artinya tadinya boleh berbicara dalam sholat, kemudian dihapus menjadi dilarang. Hadis 333. An Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaum. Dari Muawiyah bin Al-Hakam, semoga Allah meridainya, ia berkata, ya, waktu itu Muawiyah bin Al-Hakam baru masuk Islam ya. Ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka aku pun membalasnya, yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka orang-orang pun kemudian melotot kepadaku. Faqultu bathuq la ummiyah, ma sya'nukum tanzuruna ilai. Ya. Aduh, kenapa kalian kok ngeliati aku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka mereka pun kemudian memukul paha-paha mereka dengan tangan mereka. Maksudnya diam kamu. Iya. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku melihat mereka menyuruhku diam. Lakinni sakattu, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, fa bi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, maksudnya sebagai tebusannya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat seorang guru yang paling bagus tata cara mengajarnya ya sebelum beliau, tidak pula setelah beliau. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak pula memukulku, tidak pula mencaciku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Akan tetapi ia adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Qultu, lalu aku berkata, kata Muawiyah, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah wa qad ja'a Allahu bil Islam. Wahai Rasulullah, aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Dan Allah telah mendatangkan kepadaku Islam.
Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Di antara kami, ya Rasulullah, ada yang suka mendatangi dukun. Qal, maka Rasulullah bersabda, fala ta'tihim. Jangan kamu datangi mereka. Qal qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Aku berkata lagi, di antara kami ada orang yang suka tatayyur. Apa tatayyur? Menganggap sial, ya, dengan suara burung misalnya, atau angka tertentu, hari tertentu. Maka Rasulullah bersabda, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Itu sesuatu yang mereka temukan di hati mereka. Maka janganlah tatoyur itu, ya, menghalangi mereka. Artinya jangan sampai perasaan yang enggak itu membuat mereka enggak jadi safar gitu, Pak. Iya. Berkata Ibnu Sabbah, fala yasuddannakum. Janganlah, yaitu mencegah kalian. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Lalu aku berkata lagi, wahai Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang menggaris. Maksudnya meramal, Pak. Qala kana nabiyyun minal anbiya yakhut faman wafaqa khattahu fadak. Dahulu ada seorang nabi juga yang menggaris. Maka siapa yang sesuai dengan garisnya para nabi, maka itu silahkan saja. Maksudnya celaan. Iya. Artinya tidak mungkin bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh nabi. Karena nabi kan berdasarkan apa? Wahyu. Kalau dia berdasarkan apa, Pak? Ramalan yang tidak ada sama sekali dasarnya. Kalau wahyu dasar bukan, Pak? Dasar. Kalau meramal mereka-reka tanpa hujah, tanpa dalil, ini batil. Qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Aku memiliki seorang hamba sahaya wanita, wahai Rasulullah. Dia suka mengembalakan kambing-kambingku di sebelah gunung Ahad sana, yaitu di Jawaniyah. Jawaniyah itu sebuah tempat di bagian utara kota Madinah, ya, dekat Uhud sana. Fattala'tu zata yaumin fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Suatu hari aku menengok kambing-kambingku. Ternyata serigala telah pergi membawa seekor kambingku. Wa ana rajulun min bani Adam asaf kama ya'safun. Dan aku seorang manusia, aku marah sebagaimana manusia lain marah. Akhirnya sokak tuha sokkah. Maka aku pun menamparnya dengan sekali tampar. Fa'ataitu Rasulullah SAW fa'azzama dhalika alaih. Maka aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menganggap itu besar. Ya, menganggap perbuatanku yang menempeleng hamba sahaya dia itu sebagai sesuatu yang berat. Ya, karena itu termasuk kezaliman. Ya. Qultu ya Rasulullah, afala u'tiquha? Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku merdekakan saja budak itu? Qal i'tini biha. Kata Rasulullah, coba bawa dia kepadaku. Fa'ataituhu biha. Maka aku pun datang membawa budak wanita tersebut. Faqala laha. Maka Rasulullah bersabda kepada si budak itu, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Maka dia berkata, di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia.
Karena sesungguhnya dia seorang yang mukminah. Di sini akhi, Masya Allah ya, cerita tentang seorang sahabat yang pertama yang baru masuk Islam ya. Kita ambil faidah dari hadis ini akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bodoh itu Pak dimaafkan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Muawiyah bin Al-Hakam ya untuk mengulangi apa? Salatnya. Padahal kan berbicara dalam salat itu membatalkan salat nggak Pak? Batal. Tapi Muawiyah waktu itu baru masuk Islam. Dia kira menjawab orang yang bersin itu boleh di dalam apa? Salat. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang itu bersin, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah. Maka kemudian Muawiyah ya membalas Yarhamukallah. Ya kira boleh-boleh aja. Iya, sehingga akhirnya para sahabat melotot ke dia. Iya. Malah ngomong lagi. Wa thukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa kalian kok melotot sama aku? Ini dalam sholat ya. Tapi Rasulullah setelah sholat Rasulullah hanya mengajarkan saja bahwa tidak layak berbicara dalam sholat. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan ya orang yang bodoh dimaafkan. Ya, diberikan uzur. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Bolehnya berisyarat dalam sholat kepada orang lain. Karena para sahabat ingin menegur Muawiyah. Maka mereka langsung melihat ke Muawiyah. Lalu Muawiyah ngomong lagi. Langsung mereka mukul ke paha. Maksudnya diam. Iya. Maka yang seperti ini boleh. Karena Rasulullah pun tidak mengingkari perbuatan para sahabat. Iya. Di sini kita ambil faedah yang ketiga akal Islam yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sebaik-baiknya guru. Di mana beliau kepada orang yang bodoh itu lembut, Pak. Ya, pada orang yang tidak tahu, yang bodoh. Itu Rasulullah sayang, lembut sekali. Maka dari itu kita juga perlu untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ada orang yang bodoh, nggak paham, belum ngaji, kita seharusnya lebih lembut sama dia. Kadang kita yang udah ngaji, Pak, sama orang yang belum ngaji, melotot gitu, Pak. Iya. Yang akhirnya dia semakin nggak suka sama orang yang udah ngaji itu. Iya, hanya karena misalnya dia nggak berjenggot atau yang lainnya. Ini ya akhirnya tidak boleh. Iya. Kadang ya ada laporan seorang akhwat yang baru ngaji datang ke pengajian. Ternyata datang ke pengajian tuh nggak pakai jilbab, Pak, cuma pakai apa? Kerudung ininya aja. Duduk dia, sama akhwat dipelototin, Pak. Udah kayak ngeliat setan dah, Pak. Akhirnya si akhwat ini nggak mau lagi datang kajian. Sehingga akhirnya sama saja membantu setan untuk menghalang-halangi orang dari kebaikan. Ya maklum, dia orang bodoh, orang awam. Dia alhamdulillah mau duduk aja alhamdulillah. Ya. Dia ingin sedang mencari jati dirinya, ingin mencari hidayah. Harusnya kan kita melihat orang seperti ini, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya kita lembut. Ya. Lihat Rasulullah SAW kepada orang yang bodoh itu lembut sekali. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini.
Hadis ini menunjukkan tidak boleh berbicara dalam sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar. Sholat ini tidak berhak dimasuki ucapan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau ada orang yang berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia, apakah itu termasuk perkataan manusia? Maksudnya pembicaraan yang tidak boleh. Ya, jawabnya yang sahih, yang rajih, yang kuat boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Dan itu pendapat jumhur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa ketika apa? Sujud. Dan Rasulullah tahu umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Iya. Maka saya pernah bertanya hal ini kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, saya bertanya, Syekh, boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, kata beliau, boleh. Diucapkan apa di hati? Diucapkan. Apa tidak termasuk hadis inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar? La, enggak masuk. Iya. Ini akal Islam. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan haramnya mendatangi dukun. Mendatangi dukun itu termasuk dosa besar ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya 40 hari. 40 hari salatnya enggak diterima, Pak. Hanya gara-gara mendatangi apa? Dukun doang, cuma datang doang. Ya. Kalau membenarkan ucapannya lebih berat lagi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran tegas mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Ya. Sedangkan si dukun itu ngaku-ngaku tahu yang gaib, Pak. Faedah selanjutnya, akhul Islam, haramnya tatayur, yaitu menganggap sial ya dengan hari tertentu atau angka tertentu atau suara burung tertentu. Maka tidak boleh ya anggapan-anggapan sial itu mencegah kita untuk berangkat, Pak. Kita ketika mau berangkat pergi safar, nabrak kucing. Gara-gara nabrak kucing balik lagi pulang, takut. Maka ini syirik. Ini termasuk apa? Syirik, tapi syiriknya kecil, bukan syirik apa? Besar. Iya. Hati-hati. Atau misalnya menganggap angka 4 itu angka sial. Antum kalau di Jakarta yang naik ke lift hotel tuh suka nggak ada angka 4 mah, Pak. Hilang 3, 3A, 3B, 5 gitu. 4-nya entah kemana. Makanya katanya angka 4 itu sial. Ini ya akal Islam termasuk keyakinan jahiliyah, Pak. Menisbatkan kesialan kepada selain Allah. Karena kesialan itu berasal dari Allah semuanya. Ya. Kesialan bukan dari angka tertentu, hari tertentu, tidak sama sekali. Faedah selanjutnya akal Islam. Hadis ini menunjukkan kewajiban kita tawakal kepada Allah ketika kita menemukan di hati kita sesuatu yang dianggap sial itu. Dan jangan sampai mencegah kita. Tawakal. Kata Ibnu Mas'ud apa? Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tidaklah di antara kita kecuali
Suka terkena tuh Pak, suka ada perasaan-perasaan yang enggak itu. Akan tetapi Allah menghilangkan itu dengan cara apa? Tawakal. Ya, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhul Islam, tercelaknya ia menggaris dalam rangka meramal, dan itu termasuk perdukunan. Itu termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam, akhul Islam. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam perintah berbuat baik kepada hamba sahaya dan tidak boleh menzolimi mereka. Di mana Muawiyah bercerita ya bahwa dia memiliki hamba sahaya wanita, Pak, dan hamba sahaya wanitanya ditugaskan untuk menggembala kambing. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Hilang tuh salah satu kambingnya, Pak, karena ketelodaran dia. Akhirnya marah dia, ditamparnya. Lalu kemudian ia mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menganggap itu besar. Iya, besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menampar itu semua kezoliman yang akan dibayar dengan amalan-amalan kita, Pak. Ya, na'udzubillah kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Hadis ini kita ambil faedah yang akhul Islam, isbatu uluwillah fis sama. Penetapan bahwa Allah tinggi di langit. Karena Rasulullah bertanya kepada si hamba sahaya ini, Aina Allah? Di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang kalau di zaman sekarang banyak dianggap tabu, Pak. Ya banyak ya, terutama kaum Asy'ariyah menganggap pertanyaan di mana Allah itu haram, Pak. Nggak boleh. Sementara di sini Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Sebab kata Aina Allah, kata mereka pertanyaan ini yastalzim al-makan, katanya. Konsekuensinya berarti Allah berada di tempat dong. Kalau Allah berada di tempat berarti Allah butuh tempat dong. Kalau butuh tempat berarti Allah makhluk dong. Akhirnya mereka mengatakan tidak boleh. Allah ditanya di mana. Sementara Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kalau itu tidak boleh, Rasulullah tidak akan bertanya. Siapa yang lebih paham? Rasulullah atau kamu? Ya. Maka si wanita ini berkata, Fis sama, Allah berada di langit. Tegas, lihat. Di langit. Bayangkan ya, orang-orang yang di zaman sekarang kaum Asy'ariyah mengatakan gak mungkin Allah berada di langit, gak mungkin Allah berada di atas. Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Selalu aja yang didengung-dengungkan begitu, Pak. Kalau berada di atas arsy berarti Allah berbentuk jism. Ya, selalu itu yang menjadi alasan. Ya, karena yang mereka pikirkan seakan-akan Allah kalau berada di langit seperti manusia yang berada di atas. Manusia kalau berada di atas butuh tempat. Gara-gara pikiran itu akhirnya mereka menyamakan Allah seakan-akan sama dengan makhluk. Akhirnya kemudian mereka pun menolak sifat tersebut. Makanya kata Syekhul Islam, kullu mu'attilin musyabbih mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah gara-gara menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Dia samakan dulu, lalu dia hilangkan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Pak, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tinggi di atas arasy-Nya. Allah beristiwa di atas arasy. Berapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah berada di langit.
Allah berfirman dalam surat apa itu? Tabarak aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Ya. Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami menurunkan. Namanya turun itu dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Allah berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Dan amal saleh Allah angkat kepadanya. Naik itu dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Mengangkat itu dari mana ke mana? Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat dan roh naik kepada Allah. Ya, dalam tempo yang satu harinya sama dengan 50,000 tahun. Naik kepada Allah. Naik dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Ya. Allah berfirman tentang malaikat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka sangat takut ya kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW pun juga banyak, Pak. Rasulullah SAW sabda, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Dan banyak lagi ketika beliau haji wada, ya, Rasulullah SAW bersabda setelah ketika ceramah di hadapan para sahabatnya. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Ala hal ballagt? Bukankah aku telah sampaikan?" Kata mereka, "Benar, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menunjuk telunjuknya ke langit sambil berkata, "Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan." Iya. Secara fitrah manusia pun juga mengakui Allah berada di mana? Di atas. Antum kalau berdoa, antum mengangkat dua tangan kemana? Kalau antum meyakini Allah berada di mana-mana, harusnya ke bawah gini atau gimana. Tapi ketika kita berdoa selalu hati kita pun juga ikut ke atas. Atau orang awam aja, Pak, yang fitrahnya belum berubah. Seringkali menyebut Allah itu dengan apa, Pak? Yang di atas. Orang awam, preman-preman itu, Pak. Seringkali mengatakan apa? Yang di atas. Yang di atas. Nggak ada yang satupun mengatakan yang di bawah. Nah, adapun orang yang akalnya rusak, fitrahnya rusak seperti kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, yang sudah terkena syubhat-syubhat, ya, aqlaniyah, Mu'tazilah. Mereka menolak, mereka mengatakan gak mungkin Allah berada di atas. Bahkan mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Allah berada di atas. Ya. Menganggap bahwasanya orang yang meyakini Allah beristiwa di atas arasy itu berarti sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Padahal ya akhal Islam, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikat. Allah beristiwa di atas arasy. Manusia beristiwa di atas kasur. Apakah hanya karena sama istiwa, sama makna? Maksudnya sama hakikat? Tidak. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah hanya karena sama-sama mendengar hakikatnya sama? Tidak. Allah melihat, manusia melihat.
Apakah hanya karena sama-sama melihat jadi sama hakikatnya? Tidak. Allah melihat sesuai dengan keagungannya, manusia melihat sesuai dengan kemakhlukannya. Ya. Demikian pula istiwanya Allah di atas arasy itu sesuai dengan keagungannya. Tanpa Allah butuh kepada tempat, tanpa Allah butuh kepada arasy. Ya. Apa kata mereka? Mustahil itu. Kita katakan, apakah Anda mengingkari kekuasaan Allah? Kemampuan Allah? Mampu tidak Allah beristiwa di atas arasy tanpa butuh kepada arasy? Mampu tidak Allah beristiwa di atas arasy tanpa harus membutuhkan tempat? Jika dia katakan tidak mampu, berarti Anda sudah mengatakan Allah lemah. Jika Anda berkata mampu, ya sudah selesai. Allahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun menurut akal kamu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Karena Allah kuasa atas segala sesuatu, ya akal Islam. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku sekalian. Hanya sebagaimana pernah saya sampaikan, Pak, ya. Orang-orang yang mempunyai keyakinan Allah berada di mana-mana, akhirnya jatuh kepada akidah apa, Pak? Hululiyah. Akidah apa? Hululiyah. Allah berada di mana-mana, berarti di batu ada, di pohon ada, di dalam tubuh manusia ada. Akibatnya apa, Pak? Mereka mengatakan orang yang menyembah batu sebetulnya menyembah Allah. Orang yang menyembah sapi sebetulnya menyembah Allah. Orang yang mempertuhankan Nabi Isa sebetulnya mempertuhankan Allah. Dan itu ada yang ngomong keginian, Pak, di negara kita ini. Iya, akibat keakidah hululiyah ini. Karena katanya Allah berada di mana-mana. Lalu bagaimana dengan para nabi yang mendakwahi kaumnya kepada tauhid dan melarang kaumnya menyembah berhala? Menurut akidah mereka, para nabi salah itu, Pak. Karena orang yang menyembah patung-patung itu menurut mereka sebetulnya menyembah Allah. Karena Allah ada di patung itu. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Itu konsekuensi orang yang mengatakan Allah berada di mana? Mana? Ketika dikatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana itu sama dengan tidak ada. Tidak di mana-mana itu tidak sama dengan apa? Tidak ada. Sekarang alam tuh ada dua. Di dalam alam dan di luar alam. Sekarang kamu berkata tidak di mana-mana. Di mana? Tidak di mana-mana itu maksudnya. Di dalam alam atau di luar alam? Dua-duanya nggak ada tuh artinya. Karena yang namanya tidak ada disifati dengan tidak di mana-mana. Akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau begitu Allah tidak boleh dikatakan di mana-mana, tidak boleh dikatakan tidak di mana-mana. Kan bingung. Kita katakan kamu sudah menyerupakan dengan sesuatu yang saling bertabrakan. Iya. Mau lari kemana coba, Pak? Sementara Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya paling gampang. Allah beristiwa di atas arasy. Namun Allah mengawasi hamba-hambanya. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Mudah, alhamdulillah. Iya. Maka orang yang mengingkari ya Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, rohnya mukmin itu dinaikkan oleh Allah ke langit sampai ke langit 7. Ya. Bagaimana dengan kisah Isra dan Mi'raj yang Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di langit yang ke-7 sana. Ikhwatul Islam, tapi kekeh, Pak. Di kekehiyun itu susah, Pak. Iya.
Kekehiyun tuh susah. Pokoknya ya sekali tolak. Bahkan kita yang menetapkannya dianggap apa Pak? Mujassimah, musyabbihah, wahabi, dan yang lainnya. Yes, terserah itulah. Nanti di hari kiamat semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Kita masuk hadis berikutnya 334. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami dahulu berbicara dalam sholat. Seseorang dari kami mengajak bicara teman yang ada di sampingnya dalam sholat. Sampai akhirnya Allah pun turunkan firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah ya untuk Allah dengan penuh kunut. Fa umirna bisukut, maka kami pun diperintahkan untuk diam dalam sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang dari apa? Berbicara. Iya. Hadis ini menunjukkan Pak adanya nasikh dan mansukh. Ya, adanya nasikh dan mansukh. Ada hukum-hukum Islam yang dinasikh, dihapus. Iya. Dan tentunya Pak, tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu dimansuh kecuali dengan dalil. Dengan apa? Dengan dalil. Ya. Bagaimana mengetahuinya? Dengan cara melihat bahwa yang memansuh, yang menghapusnya itu pasti belakangan, Pak. Gak mungkin yang memansuh itu duluan. Belakangan biasanya. Seperti Nabi mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang ziarah kuburlah kalian. Iya. Kenapa di awal-awal Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena para sahabat baru masuk Islam, masih dekat dengan masa jahiliyah, akidahnya belum kuat, khawatir ya terfitnah oleh kuburan. Maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Ketika akidah mereka sudah kuat dan tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan di kuburan, maka Rasulullah pun kemudian mengizinkan. Adapun sekarang silahkan ziarah kubur. Contoh lagi, Rasulullah tadinya melarang menulis hadis. Kata Rasulullah, "Faman kataba anni syai'an falyamhu." Siapa yang menulis dariku, hapus. Kenapa demikian? Karena Rasulullah khawatir waktu itu tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Namun di akhir-akhir hayat Rasulullah pun mengizinkan untuk menulis hadis. Iya. Di antaranya Rasulullah mengizinkan ketika Rasulullah SAW ceramah, kemudian ada seorang datang, wahai Rasulullah, tuliskanlah untukmu isi ceramahmu tadi. Maka Rasulullah bersabda, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah. Iya. Demikian pula Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kuntu aktubu kullama sami'tu min Rasulullah SAW. Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Fanahani ashabu Rasulillah. Rupanya para sahabat Rasulullah melarangku. Ya, fa'amsaktu anil kitabah, lalu aku pun tidak mencatat lagi. Tsumma sa'altu Rasulullah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang ini. Apa kata Rasulullah? Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu ilal haqq. Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulut
beku kecuali kebenaran. Iya. Akal Islam, saudaraku seiman. Nah ini namanya apa? Nasikh mansukh. Iya. Dan terkadang Pak, sesuatu dimansukh itu kepada diganti dengan hukum yang lain. Dan terkadang tidak diganti, sebatas dihapus aja udah begitu. Iya. Dan terkadang diganti kepada yang lebih ringan. Dan terkadang diganti kepada yang lebih berat. Ya Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami memansuh, menghapus suatu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan nasikh mansukh itu ada, Pak. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak mungkin ada nasikh mansukh kata mereka. Sebab konsekuensi nasikh mansukh apa kata mereka? Allah berarti bodoh dong. Kok Allah bisa berubah pikiran? Ini menurut pemikiran siapa? Mu'tazilah. Allah menetapkan hukum lalu Allah hapus. Kata mereka ini berarti konsekuensinya Allah nggak tahu apa yang maslahat. Sehingga Allah harus berubah pikiran. Jadi menurut mereka apa? Nggak ada nasikh mansukh. Adapun Ahlussunnah mengatakan nasikh mansukh ada dan itu tidak berkonsekuensi kepada hal itu sama sekali. Kenapa Allah menetapkan suatu hukum kemudian Allah hapus? Karena Allah tahu bahwa yang maslahat pada waktu itu hukum itu. Setelah itu Allah tahu setelahnya bahwa itu hukum sudah tidak maslahat lagi. Semua tidak lepas dari ilmu Allah dan itu sebagai ujian. Ini sebagai apa? Ujian antara orang yang mau beriman dengan orang yang berpaling. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika Allah mansuh tuh Pak, perintah sholat menghadap Baitul Maqdis. Iya. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik mengejek. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang bodoh dari manusia itu, apa sih yang membuat Muhammad dan sahabatnya itu kok tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis? Ini kok kemarin begini, sekarang begini. Menurut orang munafik ini pelin-plan gitu, Pak. Namun itu semua ujian, Pak. Semua itu apa? Ujian. Iya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Bab at-tasbih lil hajah fi shalah. Bab tasbih untuk keperluan di dalam sholat. Hadis 335. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Tasbih itu untuk laki-laki dan tepuk tangan itu untuk perempuan. Iya. Artinya ya, kalau kita mau mengingatkan imam yang salah misalnya, Pak, maka untuk laki-laki apa? Tasbih, subhanallah. Kalau untuk perempuan, tepuk begini, dengan menepuk bagian punggungnya, begini, iya. Ini menunjukkan bahwa ya tepuk tangan itu khusus untuk siapa? Wanita. Makanya sebagian ulama mengingkari, Pak, di zaman sekarang ya para laki-laki ngelihat itu tepuk tangan, ya, untuk nonton sepak bola
kemudian gol. Ya. Sebagian ulama mengingkari dan mengatakan itu perbuatan wanita. Ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu yang menggembirakan, harusnya apa, Pak? Takbir atau tasbih, Allahu Akbar gitu. Ya. Itu yang disyariatkan, Pak. Bab an-nahi an raf'il basar ila sama' fi shalah. Bab larangan memandang ke atas, memandang ke langit di dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a'i fi sholati ila as-sama'. Aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangan mereka saat berdoa dalam sholat ke langit, atau Allah akan cabut penglihatan mereka sehingga nggak bisa lihat lagi. Di sini, Pak, larangan ya ketika sholat itu menengadahkan mata kita kemana? Ke langit. Jadi kalau kita sholat nggak boleh begini. Ya, tidak boleh. Namun terjadi ikhtilaf para ulama kalau misalnya ada orang yang sholat sambil menghadap, ya melihat ke atas, apakah sholatnya sah atau tidak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Mumti' merajihkan tidak sah sholatnya. Karena dia sudah melakukan larangan yang ada dalam sholat. Iya. Sehingga menurut beliau sholatnya tidak sah, batal. Sementara sebagian ulama mengatakan sah tapi dia melakukan dosa besar. Iya. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk Isya. Silakan adzan dulu. Bahwa seorang ulama atau mujtahid bila salah berfatwa mendapatkan 1 pahala dan tidak mendapatkan dosa karena salah fatwanya itu. Hadisnya begini, Pak. Idza ijtahadal hakim ya fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Kalau dia salah maka dapat 1 pahala. Ini kalau dia berijtihad dengan kesungguhan dia, mengeluarkan semua kemampuan dia untuk mencari apa? Dalil-dalil, ya. Dan tujuannya adalah memang mencari kebenaran. Adapun dia belum berijtihad, ngomong seenaknya, tanpa melihat fatwa para ulama, maka yang seperti ini tidak masuk dalam hadis tersebut, Pak. Ya. Tidak masuk di akal Islam. Aduh, ini. Apa boleh guru wanita mengajar di depan murid laki-laki SMP yang sudah balik? Nggak boleh. Nggak boleh seorang guru wanita mengajar ya anak laki-laki yang sudah balik, yang sudah paham, ya tanpa hijab sama sekali nggak boleh. Iya. Kalau di belakang hijab masih boleh. Karena dahulu Aisyah mengajarkan hadis-hadis Rasulullah di belakang hijab. Pertanyaan tentang asuransi silahkan ditanyakan ke Dr. Erwandi. Ketika berdoa dan kita punya hajat, sebaiknya kita pasrahkan yang terbaik menurut Allah. Atau sebaiknya kita juga minta ingin punya ini dan itu ya Ustadz. Jika yang terbaik menurut Allah saya punya rumah ini itu maka mudahkan ya Allah. Atau tetap minta saja ya Ustadz. Minta aja Pak. Yang dianjurkan sama Rasulullah, minta aja. Ya Allah, aku minta rumah.
Ya Allah, aku minta kesehatan. Ya Allah, aku minta rezeki. Ya, minta saja. Jangan pernah kita merasa, ya, Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Hai anak Adam, kalaulah generasi kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin semuanya berkumpul di suatu tempat dan semuanya minta kepadaku dan aku kabulkan semuanya permintaan mereka, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum. Allah maha kaya, Pak. Tapi Pak, jangan sebatas kita minta isinya dunia doang, itu tercela. Allah mencela orang-orang musyrikin yang ketika berdoa hanya minta dunia. Allah berfirman, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya, sementara akhiratnya tidak ada bagian sama sekali dari doanya. Kata Imam At-Tabari, ini celaan terhadap kaum musyrikin. Saat mereka telah selesai haji, mereka hanya minta dunia saja. Lalu Allah memuji kaum mukminin, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Iya. Itu yang benar. Jadi kalau doa itu kumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Bolehkah pakai kalung kesehatan, Ustadz? Dari batu tertentu. Setahu ana, Pak, kalung kesehatan, gelang kesehatan itu bukan alat-alat kesehatan, Pak. Iya, yang terdaftar di pemerintah itu cuma sebatas aksesoris saja. Tapi kemudian dibumbu-bumbuin, katanya ini mengandung energi positif lah, mengandung apalah. Yang intinya doktrin, Pak. Kalau orang sudah doktrin, maka itu wah kayaknya benar ya. Padahal itu aslinya dari doktrinnya itu, Pak. Iya. Yang jelas, Pak, laki-laki nggak pantas pakai kalung. Laki-laki tidak pantas pakai kalung karena itu perbuatan para wanita, bahkan tasyabuh dengan para wanita. Di masjid kami sudah 5 bulan berturut-turut mengadakan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah boleh. Ya, kalau memang mendoakan kaum muslimin misalnya yang ada di Gaza. Namun tidak harus, Pak, kunut nazilah itu terus sampai selesai. Enggak. Kunut nazilah cuma seminggu boleh. Cuma sebulan boleh. Ya. Alhamdulillah Allah telah titipkan harta yang cukup pada saya. Tapi untuk tahun ini ada 2 pilihan. Uang yang harus diambil, uang untuk berkorban atau digunakan untuk ongkos mengunjungi kedua orang tua. Karena sudah 1 tahun tidak pulang. Mohon nasihatnya. Kalau memang tidak bisa diambil dua-duanya, ya karena uangnya kurang kalau diambil dua-duanya, maka berbakti kepada orang tua itu yang lebih baik. Iya, berbakti kepada orang tua itu yang lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar.
Pada kajian Mukhtasar Sahih Muslim Ahad pekan lalu diriwayatkan tentang Rasulullah SAW yang bisa mengamati sahabat beliau yang menjadi jamaah salat berjamaah meskipun beliau sedang mengimami salat. Dulu anak pernah membaca salah satu faedah hadis ini, salah satu mukjizat Rasulullah SAW bisa melihat gerak-gerik para sahabat beliau meskipun beliau membelakangi posisinya. Benar enggak? Ya memang benar. Itu yang sudah kita pernah bahas itu, Pak. Iya. Itu termasuk mukjizat Rasulullah SAW memang sahih. Saya sudah lama mengamalkan sedekap saat setelah ruku ketika itidal. Tapi saya dapati Syekh Albani berpendapat bahwa itu bid'ah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah sami Allahu liman itu sedekap itidal itu ya, ataukah lurus? Iya. Syekh Albani memandang itu bid'ah. Sementara Syekh bin Baz mengatakan itu sunnah. Dan memang kalau kita melihat dan menurut para ulama madhab sendiri juga berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad pendapatnya boleh dua-duanya. Iya. Allahu a'lam. Syekh bin Baz berhujjah dengan keumuman hadis. Adalah Rasulullah SAW apabila sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berarti itu umum. Baik sebelum ruku maupun setelah ruku. Tidak boleh dikatakan khusus sebelum ruku kecuali dengan dalil. Syekh Albani berhujjah dengan hadis ketika Rasulullah SAW itidal disebutkan di situ sehingga rusuk kembali tulang kembali kepada tempatnya masing-masing. Dibantah oleh Syekh bin Baz. Kembali ke tempat masing-masingnya maksudnya apa nih? Sebelum sholat apa sebelum ruku? Iya, nggak jelas. Sehingga hadis itu mujmal, yang sifatnya global. Iya, makanya Allahu a'lam, saya pribadi sekarang lebih menguatkan pendapat Syekh bin Baz, ya, untuk sedekap. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.